Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ike Febiola Bursmiring, NIM 200200010. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal, yaitu dengan judul Pengaruh Hormon AODF terhadap pematangan akhir gonad ikan slice. Berikut saya tampilkan isi dari daftar jurnal saya, yaitu yang pertama ada data jurnal, yang kedua pendahuluan, yang ketiga rancangan penelitian, yang keempat perlakuan, yang kelima hasil, dan keenam kesimpulan. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu data-data jurnal. Di sini ada terdapat judul jurnal, yaitu pengaruh hormon AODF terhadap pematangan akhir gonad ikan slice. Sumber jurnal itu yaitu jurnal online mahasiswa atau JOM Universitas Riau. Isi halamannya ada 10 halaman. Kemudian ada tahun terbit tahun 2020, penulisnya Fitri Rahmayani Tambunan. Kemudian ada penerbit jurnal online mahasiswa atau JOM Universitas Riau. Berikut link jurnalnya bisa kita akses melalui internet. Yang kedua ada pendahuluan. Ikan slice adalah salah satu ikan air tawar yang menjadi primadona di daerah Riau, serta telah menjadi maskot Kota Pekanbaru dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat karena selain rasanya yang khas, ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Untuk mematangkan gonad ikan slice, berbagai penelitian telah dilakukan, antara lain dari aspek nutrisi dan melalui manipulasi lingkungan, perbaikan nutrisi atau pakan, dan rangsangan hormonal. AODF merupakan kombinasi hormon pregnancy mare, serum, gonadotropin, dan antidopamin. Yang ketiga ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL, 1 faktor dengan 4 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Ikan uji yang dilakukan adalah ikan slice sebanyak 24 ekor betina. Hormon untuk pematangan gonad yaitu AODF. Hormon perangsang pemijahan adalah ovarium. Selanjutnya larutan fisiologis berfungsi untuk mengencerkan sperma. Larutan giloson berfungsi untuk mengukur diameter telur ikan. Dan larutan pembuahan berfungsi untuk meningkatkan derajat pembuahan dan memperpanjang masa aktif sperma. Yang keempat ada perlakuan. Metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap, 1 faktor dengan 4 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Di sini ada perlakuan P0 dengan melakukan penyuntikan hormon AODF sebanyak 0 ml per kilogram. Kemudian ada P1 dengan melakukan penyuntikan hormon AODF sebanyak 0,5 ml per kilogram. Kemudian P2 yaitu dilakukan penyuntikan dengan menggunakan hormon AODF sebanyak 1 ml per kilogram. Dan yang keempat ada penyuntikan hormon AODF sebanyak 1, ml per kilogram. Yang kelima yaitu hasil. Yang pertama yaitu rata-rata waktu pematangan gonad per hari. Waktu pematangan gonad tercepat pada perlakuan P3 atau dengan pemberian AODF 1,5 ml per kilogram dengan rata-rata waktu pematangan gonad 24 hari. Yang kedua yaitu waktu laten atau jam dan menit. Waktu laten tersingkat terdapat pada perlakuan P3 dengan pemberian hormon AODF 1,5 ml per kilogram dengan rata-rata waktu laten sebesar 8 jam 3 menit. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah telur hasil stripping atau butir per gram induk yang dikeluarkan bergantung pada banyaknya telur yang sudah matang. Pada perlakuan P3 menghasilkan jumlah telur terbanyak yaitu 109 butir per gram bobot induk. Sedangkan pada perlakuan P0 AODF 0. Pada perlakuan P0 dengan pemberian hormon AODF 0 ml per kilogram, jumlah telur yang diovulasikan lebih rendah yaitu sebanyak 45 butir per gram bobot induk. Kemudian hasil dari diameter telur pada perlakuan P3 1, ml per kilogram menghasilkan diameter telur tertinggi yaitu sebesar 1,27 mikrometer. Nilai indeks OV isomati
Penggunaan OODF pada perlakuan P3 yaitu dengan pemberian hormon OODF 1,5 ml per kilogram menghasilkan nilai indeks ofisomatik tertinggi sebesar 14,14%. Kemudian yang ketiga yaitu derajat pembuahan atau FR. Rata-rata persentase derajat pembuahan tertinggi terdapat pada perlakuan P3 dengan pemberian hormon OODF 1,5 ml per kilogram dengan rata-rata derajat pembuahan sebesar 89,3%. Rata-rata persentase derajat penetasan telur terbesar pada perlakuan P3 dengan memberikan hormon 1,5 ml per kilogram sebesar 90,67%. Kemudian tingkat kelulusan larva. Rata-rata persentase tingkat kelulusan kehidupan larva tertinggi terdapat pada perlakuan P3 yaitu sebesar 95,1%. Baiklah, dari jurnal yang sudah saya review, dapat saya simpulkan bahwa perlakuan P3 hormon OODF dengan dari jurnal yang sudah saya review dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, perlakuan P3 dengan memberikan hormon OODF 1,5 ml per kilogram menghasilkan waktu pematangan gonad 24 hari, waktu laten 8 jam 3 menit, telur hasil stripping 109 butir per gram induk, indeks ofisomatik 14,4%, diameter telur 1,27 mikrometer, diagram telur 1,27 mikrometer, derajat pembuahan 89,30%, derajat penetasan 90,67%, dan tingkat kelulusan hidup larva sebesar 95,10%. Yang kedua yaitu hasil pengukuran kualitas air selama penelitian diperoleh suhu 26,5 sampai 27,40 Celcius, pH-nya yaitu 6,0 sampai 7,2 dan DO oksigen terlarut 4,5 sampai 5,6 mg per liter. Baiklah, sekian hasil reviewan saya mengenai salah satu jurnal. Jika ada salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih.